Theo langsung berlutut untuk membicarakan tinggi tubuhnya dengan anak laki-laki itu. "Kenapa kau berada di luar? Kau tidak masuk ke kelas?" tanyanya menatap wajah lucu itu lekat. Ren menghela nafas panjang lalu duduk di sebuah kursi panjang yang berada di tak jauh dari sana. Taeyong pun ikut diajak anak tampan itu dan duduk di sampingnya. "Kau kenapa? Kenapa wajahmu seperti itu?" tanya Taeyong menatap erat wajah Renjanya tanpa kusam. Debaran lambat mulai terasa di dada ketika Taeyong melakukan itu. Ini yang pertama kalinya dia menyentuh putrinya sendiri secara langsung. Rasanya seperti mimpi. Ren kemudian menunduk dalam. "Aku kesal padanya karena Oma tidak pernah memberitahuku ke alasan kenapa aku tidak memiliki seorang apa. Setiap aku bertanya dia pasti diam. Setidaknya beritahu aku alasannya agar aku tahu dan tidak bertanya lagi. Aku kesal sekali." Ajusi omelnya tanpa jeda. Taeyong terdiam setelah mendengar curhatan Ren. Wanita itu pasti tidak akan sanggup memberitahu alasan yang sebenarnya. Terlalu kejam untuk didengar oleh seorang anak kecil. "Mungkin ibumu sedang tidak ingin membahas tentang ayahmu," ucap Taeyong lembut. Dia menghela nafas lalu mendekatkan wajahnya pada anak itu, menatap manik mata Ren dengan lekat. "Mungkin ibumu sedang berusaha untuk melupakan tentang ayahmu karena dulu dia pernah disakiti dan dikecewakan. Makanya saat kau bertanya tentang ayahmu, ibumu tidak mau menjawabnya karena dia akan kembali merasa sedih ketika mengingat tentang ayahmu." Jelas pria itu langsung dari hatinya sendiri. "Kau sering bertanya soal apa pada ibumu?" Ren mantap, tapi aku selalu tidak mendapat jawaban. Dan wajah ibumu selalu berubah menjadi sedih ketika kau bertanya seperti itu. Ren mengangguk lagi. Tanya terdiam sejenak lalu tersenyum tipis ke arah Ren. "Saranku sebaiknya kau jangan bertanya tentang ayah pada ibumu. Kau tidak ingin melihat ibumu sedih terus kan?" "Tidak aja sih," jawab Ren menggeleng pelan. Ren menatap Taeyong lekat. Kenapa setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar sangat menyakitkan, padahal mereka baru kenal kemarin. "Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang aja sih?" Taeyong memaksa kepala Ren lalu terasa nyemangat. "Pertama, kau harus minta maaf pada ibumu agar dia tidak sedih lagi. Bila perlu kau harus menghiburnya agar ibumu melupakan kesedihannya. Dia sudah merawatmu seorang diri. Kau tidak boleh kesal lagi padanya." "Bicara soal ayah, jika kau suatu saat nanti sudah bertemu dengan ayahmu, apa yang ingin kau katakan padanya?" ucap Taeyong dengan lidahnya yang sudah terasa keluh. "Aku sudah bertanya banyak, aku hanya akan menanyakan pertanyaan pada umumnya saja. Kemana Ren? Kenapa dia meninggalkan Oma dan membiarkannya mengurusku sendirian? Apa dia tidak menginginkan kehadiranku, makanya dia pergi begitu saja?" Aku bahkan tidak tahu bagaimana wajahnya saat ibu guru menyuruhku menggambar sebuah keluarga. Teman-temanmu menggambar ayah dan ibu mereka, tapi hanya aku yang menggambar Oma saja. Dan sejak itu ibu guru tidak pernah menyuruh kami menggambar tentang keluarga lagi. Ren tersenyum masa mungkin dia sudah paham jika aku tidak memiliki seorang apa. Mata Taeyong mulai memerah dan berkaca-kaca. Josie yakin apamu adalah pria yang tampan. Mungkin wajahnya sangat mirip denganmu karena kau juga tampan. Ren langsung tersenyum lebar menatap pria di sampingnya. "Kemauan Josie sudah mau mendengarkan ceritaku dan memberikan saran. Aku jadi merasa lebih lega sekarang."
mau dan mau mantap. Tunggu sebentar di sini ya. Josie akan belikan es krim untuk mengucap Taya mengusap rambut Ren lalu beranjak dari duduknya menuju ke minimarket terdekat. Tak lama Tayo pun datang dengan 2 es krim di tangannya. Dia kembali duduk di samping Ren lalu memberikan 1 es krim coklat untuk anak itu. Kudalis Ren terangkat. Ngomong, dari mana Josie tahu aku suka es krim coklat? Tayo tersenyum tipis. Aku hanya menebak-nebak saja. Biasanya anak laki-laki kan suka rasa coklat. Itu lambang istimewa, hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Jawab Tayo dengan nada serius yang dibuat-buat seperti dia sedang bercerita kisah horor pada seorang anak kecil. Jinja, mata Ren melebar penasaran. Istimewa, pantas saja saat kemarin aku melihatnya dengan sinar bulan warna biru di sekelilingnya langsung berkelip-kelip. Ada peta dunia juga di sana. Sebenarnya itu lambang apa? Yoshi, aku ingin tahu. Kak Yoshi akan beritahu secara singkat saja. Intinya, lambang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah berjasa mengamankan sebuah negara, bahkan dunia dari kelompok orang-orang jahat. Ren sontak kaget. Berarti Yoshi adalah orang yang sudah mengamankan dunia. Jinja, Tayo hanya tergeliat-geliat melihat raut wajah kaget Ren. Yoshi tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu, gumam Tayo lemot. Wah, Ren kecewa karena dia benar-benar tertarik pada dunia pejahat. Semua karena itu rahasia. Yoshi menjalankan tugas secara rahasia. Jawab Tayo menyentuh pelan hidung mancung Ren. Aku benar-benar ingin menjadi polisi yang hebat seperti Yoshi. Desah Ren menyadarkan punggungnya pada sandaran kursi. Jin datang ke Mutekian untuk mengajak wanita itu makan siang bersama. Sebenarnya ada sedikit rasa khawatir setelah kemunculan yang kemarin. Dia takut jika Yan bertemu dengan pria itu dan mereka memutuskan untuk kembali bersama. Tidak, Jin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia sudah menunggu yang sangat lama. Jika nantinya Yan akan kembali pada Taeyong, itu berarti perjuangannya selama ini terus mendekati Yan akan sia-sia. Jin membuka ruangan pintu kerja Yan dan melihat wanita itu sedang sibuk menggambar sesuatu. Jin tersenyum setiap kali melihatnya dengan serius menggambar. Kecantikannya akan semakin terpancar. Dan detik berikutnya bibir pria itu sudah mengecup pipi mulusnya dengan lembut. Kukira siapa? Gumam Yan kembali menatap desain gaunnya. Gaun untuk siapa? Tanya Jin. Alde Soyeje, dia ingin aku membuatkan gaun untuknya pergi ke acara awards minggu depan. Jelas Yan masih sibuk menggoreskan pensilnya pada kertas pintu itu. Jin tersenyum tipis. Bagaimana bisa makan siang bersama nanti? Tanya. Yan melihat jam tangannya. Waktu jam istirahat masih lama, tapi kenapa Jin datang seraja ini? Kau tidak sibuk di kantormu? Aku punya banyak karyawan, jadi pekerja kantor sudah mereka yang mengerjakan job. Jen lalu menarik tangan Yen agar wanita itu duduk dari duduknya. Aku ingin bersamamu dulu sembari menunggu jam makan. Jika menggambar desain itu memang tugasku Jen. Tugas mereka hanya memotong kain kemudian menjahit bajunya. Jin menatap bibir merah dari Yen yang selalu menggodanya ketika bertemu wanita itu. Perlahan dia pun menarik pipi Yen dengan lembut lalu menyentuh bibir merah itu.
Merasa ciumnya tadi balas, Jin pun melepaskan bibir Yen dan menatap wanita itu datar. Wei, kenapa kau tidak membalas ciumanku kali ini? Sudah aku bilang, aku sekarang sibuk, Jin. Tidak ada waktu untuk meladenimu. Yen mendorong pelan dada pria itu, namun Jin dengan cepat kembali menarik pinggang Yen dan memeluknya dengan erat. Yen, kita sudah bersama cukup lama. Apa kau masih belum siap menikah denganku? Tanya Jin. Yen malah nafas panjang. Jika kau kesini hanya ingin membahas tentang pernikahan, sebaiknya kau pergi saja, Jin. Aku belum siap untuk hal itu. Yen, aku sudah menunggumu bertahun-tahun agar kau mau menjadi istriku. Kau mau aku menunggu lebih lama lagi? Nada suara Jin mulai meninggi. Jin tersenyum mendengar alasan tak masuk akal wanita itu hanya karena pernah ditinggalkan satu pria. Kau sampai tak ingin jatuh cinta lagi? Ya, Joyan, aku berbeda dengannya. Jangan samaratakan. Dia langsung mendorong dada Jin kasar hingga pria itu menjauhkan seratnya. Dia tidak hanya meninggalkan Jin, dia melakukan hal yang lebih dari itu. Jangan membuatku trauma jatuh cinta lagi. Istrinya dengan mati sudah berkaca-kaca. Apa yang dia lakukan padamu? Seru Jin memegang kasar pergelangan tangan Yen. Jin, bisakah kau jangan membahas pria itu lagi? Kumohon, seru Yen mulai menangis. Emosi Jin semakin tersulut. Dia pun mencengkeram kedua bahu Yen erat. Kenapa aku tidak boleh membahasnya? Apa ucapanku barusan benar? Kau akan kembali lagi dengan pria itu? Yen hanya menunduk dan menggeleng pelan. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Jawab Yen, pria itu sedikit menguncangkan kedua bahu wanita di depannya. Tidak, sebelum kau memberikan jawaban yang jelas, kenapa kau tidak mau jatuh cinta lagi? Ya, karena kalian bertengkar lagi. Seru Yen yang kebetulan datang mengunjungi Yen. Wanita itu langsung menghampiri mereka berdua dan memisahkan Yen dari cengkraman Jin. Jin, lepaskan, kau menyakitinya, kata Yuna menepis tangan pria itu. Tidak, dialah yang selalu menyakitiku selama ini. Kuman Jin menatap Yen tajam. Apa sebenarnya yang terjadi pada kalian? Seru Yuna bingung. Yen dah menjauh dan langsung beranjak pergi dari ruangannya. Yen, kau mau kemana? Seru Yuna memanggil sahabatnya itu. Yen tak bisa menjauh dan langsung pergi begitu saja. Yuna pun menghela nafas panjang lalu menoreh ke arah Jin yang terlihat kesal. Tidak, Jin, pria itu bukan hanya meninggalkan Yen, tapi dia melakukan hal yang sangat membekas di pikiran Yen seumur hidupnya, hingga dia trauma dengan perasaan cinta. Yuna menatap Jin sendung. Apa yang pria itu lakukan? Guman Jin. Yuna menarik nafas dalam-dalam. Mungkin ini adalah kalimat yang sangat menyakitkan bagi Yen, hingga dia sendiri tak sanggup untuk mengucapkannya. Selama ini dia hanya bercerita padaku dan menyimpan rahasia itu berdua. Aku tahu kau juga mengetahui soal keluarga Yen adalah seorang mafia, tapi ada satu hal penting yang belum kau tahu, Jin. Tatapan Jin berubah menjadi serius. Apa? Pria yang bernama Kim Tae itu sebenarnya dia adalah seorang anggota FBI yang ditugaskan untuk menangkap keluarga Yen, dan dia orang yang ditugaskan langsung untuk mengeksekusi orang tua dan kakak Yen.
Jin langsung terduduk di lantai, kakinya merasakan sudah tak mampu menahan bobot tubuhnya. Jadi jika sekarang Ian belum bisa menerima seorang pria lagi, itu sangat wajar. Kejadian menyakitkan itu akan lalu membekas pada dirinya dan membuatnya trauma untuk menjalin hubungan lagi, lanjut Yuna pelan. Yuna kemudian tersenyum masa melihatnya bisa bertahan hingga detik ini. Sekarang saja sudah membuatku sangat bersyukur. Dia benar-benar wanita yang sangat kuat untuk bisa bangkit. Malam harinya, Ren melihat ke arah kamar ibunya. Pintunya tertutup rapat, membuatnya semakin yakin jika ibunya masih sedih karena pertanyaannya kemarin. Tadi saat menjemputnya pulang sekolah, ibunya juga tak banyak bicara dan wajahnya terlihat sangat bersam. Ren tahunya menyukai situasi ini. Dia ingin ibunya kembali ceria dan cerewet lagi. Ren lalu menuruni tangga dan menuju ke dapur. Dia membuka kulkas lalu mengambil bungkus anak yang ada di sana. Tio Jesse bilang, aku harus minta maaf pada Oma dan menghiburnya agar dia tidak sedih lagi. Jadi aku akan membuatkan Oma makan malam yang spesial. Batin Ren mulai mengambil beberapa nugget berbentuk huruf. Ian tahu selama ini Jin masih mencintainya dan lalu ada di saat senang dan frustasi, tapi untuk kembali menjalin hubungan dengan pria lagi, masih ada rasa ragu dalam hatinya, dan ditambah orang tua pria itu masih tak menyukainya, membuat Ian semakin yakin untuk tidak berhubungan dengan pria itu lagi. Keputusannya membuat sudah bulat untuk tidak merasakan cinta seumur hidupnya. Dan saat membuka pintu, Ian sangat terkejut melihat Renjun berdiri di depan kamarnya sembari membawa piring besar berisi nugget berbentuk huruf yang berbunyi, I'm sorry, Mom. Merry, karena pertanyaanku kemarin buat Oma sedih, aku janji tak akan bertanya seperti itu lagi hingga aku tumbuh dewasa dan mengerti semuanya. Jadi jangan sedih lagi ya Oma, aku tidak suka melihat wajah Oma seperti sekarang ini. Jangan pernah berpikir Oma sedih karenamu. Kamu tak pernah membuat Oma sedih, justru kamu selalu membuat Oma bahagia. Dan mengangguk paham. Dan sedih lagi, aku tak suka melihatmu pendiam seperti ini. Kembalilah cerewet dan pemarah seperti dulu. Yang tertawa kecil, baiklah. Oma akan cerewet lagi padamu, jangan menyesal nanti. Candanya mencoba kemari pipi Ren, tidak, aku tak akan menyesal. Justru aku akan semakin membuat Oma agar lebih sering cerewet padaku. Mana ini? Ian mengajak Hamas menjaga kepala Ren, lalu menatap nugget di piringnya. Dia terharu, putranya ternyata orang yang sangat manis. Wah, kamu masak nugget yang spesial ini untuk Oma. Gue mau. Ian langsung memakannya dengan lahap. Enak sekali, sepertinya mulai besok Oma akan menyuruhmu untuk memasak makan malam untuk kita. Untuk apa sih yang Ian masih maunya nuggetnya? Aku ingin membuat gelang yang spesial untuk seorang. Siapa? Bella, Sonia tersenyum. Dan langsung cepat, bukan Oma, aku ingin membuat gelang untuk seorang polisi yang sering ada di dekat sekolahku. Sekarang ia sedikit mengkerutmu. Kenapa kau ingin membuat gelang untuknya?
Dan aku mantap, siap melaksanakan serunya seperti seorang polisi dan melangkah tegap menuju ruang tengah. Ia langsung tergeli-geli melihat tingkah lucu dan dia sangat bersyukur memiliki anak lucu itu dan bisa mengubah suasana hatinya kembali membaik dengan cepat. Dan berdiri depan gerbang sekolahnya menunggu sosok pria tinggi yang biasa ada di sana muncul, dan benar saja tak lama pria tersebut terlihat berjalan di seberang jalan. Aja sih, panggil Ren melambaikan tangannya. Dia menoleh dan melihat anak laki-laki itu sedang melompat-lompat ke arahnya. Dia pun tersenyum dan mempercepat langkahnya menghampiri anak itu. Setibanya di depan anak itu, dia berjongkok di depan. Ren, tumben kau yang lebih dulu menungguku, ada apa? Pria itu langsung menerimanya dan menatap benda itu. Seketika kembali terlintas memori ketika Ian juga memberinya sebuah gelang dulu, dan gelang itu masih dia pakai sampai sekarang. Aku ambil warna biru karena warna biru adalah warna kesukaanku. Semoga Aja suka. Warna biru juga favoritku. Gelangmu sangat bagus. Kau yang buat ini sendiri? Ternyata yang langsung memakai benda itu di tangannya. Dan aku mantap. Ibuku menjual gelang yang didesain sendiri sejak kecil. Aku sudah biasa membantunya jika aku pandai membuat gelang. Sekarang jelasnya bangga. Theo lalu melihat pergelangan tangannya dan menatap gelang dari Yen yang setia melingkari sana selama bertahun-tahun. Dia pun melepasnya dan memberikannya pada Ren. Ajusi juga punya gelang untukmu, pakailah. Ren menatap gelang berwarna dark blue. Wah, warnanya bagus, aku suka Ajusi. Apakah gelang ini memiliki makna tersendiri bagi Ajusi? Dia tersenyum masam kemudian mengangguk. Gelang itu dulu pemberian seorang gadis yang sangat kucintai. Jinja, lalu sekarang gadis itu di mana? Tanya. Theo yang menggeleng dan menanggapinya lalu dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Gelang itu adalah jimat yang menemaniku selama bertugas menangkap orang-orang jahat. Sama-sama Ajusi, aku juga berterima kasih padamu atas jimat sakti yang Ajusi berikan. Aku akan memakainya sampai aku besar nanti dan bisa menjadi orang hebat sepertimu. Dia mengangguk lalu memeluk anak laki-laki itu dengan hangat. Akhirnya setelah sekian lama dia bisa mendekap tubuh putranya. Pria itu mengeratkan pelukannya seakan tak ingin dia berakhir. Ajusi, pengeluaran pria itu masih memeluknya padahal bel tanda masuk kelas telah berbunyi. Ajusi, panggilnya lagi. Dia pun tersadar dan langsung menguraikan pelukannya. Ren, bel masuk kelas sudah berbunyi ya? Anak ini mengambil pelan. Baiklah, masuklah Ren, belajarlah dengan baik, oke? Keesokannya pagi hari Ian bersih-bersih di rumah dahulu sebelum pergi ke butik. Selama dia tak membersihkan rumah secara total, dia tidak menyewa pembantu. Ian lebih suka melakukan semuanya sendiri. Wanita itu pun kini sedang membersihkan kamar putranya, tidak terlalu berantakan karena ia telah mengajarkan anak itu untuk selesai bermain, semua mainan harus kembali pada tempatnya. Dia seperti pernah melihat benda ini, tapi di mana? Bintang emas dengan warna biru langit yang mengelilinginya. Ian seperti tahu tentang apa ini, tapi anehnya dari mana Ranger mendapat benda seperti ini. Saat terus menatapi
Tapi benda itu tiba-tiba sekelebat memori muncul di pikirannya. Sekujur tubuhnya langsung menenggam setelah ingatan tentang benda ini kembali muncul. Dulu dia pernah melihat benda seperti ini berada di meja kerja Taehyung. Dia langsung lari ke kamarnya dan mengambil laptopnya, kemudian langsung mengetik. Saat hasilnya sudah muncul di situs pencarian, tubuhnya pun langsung melemas ketika melihat foto-foto yang ada di layar laptopnya saat mirip dan tidak mungkin palsu. Ia langsung teringat tentang cerita Ren yang bertemu dengan seorang polisi tinggi dan tampan. Detak jantungnya mulai berdebar-debar kencang, lalu kembali menatap benda di tangannya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tidak mungkin. Dia langsung menggeleng pelan. Itu pasti hanya tiruan untuk mainan anak-anak, ucapnya berusaha menenangkan diri. Lagi pula dia tidak mungkin kembalikan. Tugasnya di sini sudah selesai, gumamnya pelan. Tidak, kau kerja pulang, ucapnya langsung menarik tangan Ren ke mobil dan cepat-cepat memasukkan anak itu ke dalam. Ren menatapnya bingung, kenapa tingkahnya sangat aneh seperti seorang penculik saja.